Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 16 sampai 20. Kini tibalah oktav hari raya tubuh Kristus. Allah memenuhi jiwaku dengan terang batin, yakni suatu pengetahuan yang amat mendalam mengenai Dia sebagai kebaikan dan keindahan tertinggi. Aku mulai menyadari betapa besar cinta Allah kepadaku. Sejak kekal kasih-Nya bagiku. Itu terjadi pada suatu ibadat sore. Dengan kata-kata yang sederhana, yang mengalir dari hati, aku mengucapkan kepada Allah kaul kemurnian kekal. Mulai saat itu, aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah mempelaiku. Sejak saat itu, aku menciptakan suatu ruang kecil dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. Akhirnya, tibalah saatnya pintu biara dibuka bagiku. Itu terjadi pada 1 Agustus. Pada petang hari, pada vigili pesta Maria Ratu para Malaikat. Aku merasa sangat bahagia. Rasanya aku telah menapakkan kakiku di dalam kehidupan Firdaus. Satu-satunya doa yang menyembur dari hatiku adalah doa syukur. Tetapi sesudah 3 pekan, aku sadar bahwa di biara itu begitu sedikit waktu untuk berdoa. Dan di antara banyak hal lain yang berkecamuk dalam jiwaku adalah keinginan untuk memasuki suatu komunitas religius dengan peraturan yang lebih ketat. Gagasan ini sungguh menguasai jiwaku. Tetapi kehendak Allah tidak ada di dalamnya. Tetapi gagasan itu, atau lebih tepat, godaan itu semakin hari menjadi semakin kuat, sampai pada suatu hari aku memutuskan untuk mengungkapkan rencana itu kepada Muder Superior dan untuk seterusnya meninggalkan biara. Tetapi Allah mengatur situasi sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat berjumpa dengan Muder Superior. Sebelum pergi tidur, aku melangkah masuk ke kapel kecil dan aku minta kepada Yesus supaya memberikan terang untuk memecahkan masalah ini. Tetapi aku tidak menerima suatu pun dalam jiwaku kecuali kegelisahan aneh yang tidak aku pahami. Namun, kendati semuanya itu, aku menata hatiku untuk menghadap Muder Superior keesokan harinya, tepat sesudah misa, dan memberitahukan keputusanku kepadanya. Aku masuk ke kamarku.
Para suster sudah tidur, lampu-lampu sudah dipadamkan. Aku masuk ke kamar dengan rasa kesedihan dan ketidakpuasan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan diriku. Aku merebahkan diri ke lantai dan mulai berdoa dengan mendesak agar aku boleh mengetahui kehendak Allah. Di mana-mana terjadi keheningan seperti dalam tabernakel. Semua suster sedang beristirahat seperti hosti putih terkumpul dalam piala Yesus. Hanya dari kamarkulah Allah dapat mendengar keluh kesah suatu jiwa. Aku tidak tahu bahwa orang tidak boleh berdoa di kamar sesudah pukul 9 malam tanpa izin. Tak lama kemudian, cahaya terang benderang meliputi kamarku. Dan pada korden, aku melihat wajah Yesus yang sangat bersedih. Ada luka segar pada wajahnya, dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa memahami apa arti semua ini, aku bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapa yang telah menyakiti Engkau sedemikian?" Dan Yesus menjawab, "Engkaulah yang akan menyebabkan rasa sakitku ini kalau engkau meninggalkan biara ini. Ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan di sini aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu." Aku memohon ampun dari Yesus. Dan seketika itu juga aku mengubah keputusanku. Hari berikutnya adalah hari pengakuan dosa. Aku menyampaikan semua yang telah terjadi dalam jiwaku. Dan Bapak pengakuan menjawab bahwa dari semua itu kehendak Allah sangat jelas bahwa aku harus tetap tinggal dalam kongregasi ini, dan aku bahkan tidak lagi boleh berpikir tentang suatu kongregasi religius lain. Sejak saat itu, aku selalu merasa bahagia dan puas. Tidak lama kemudian, aku jatuh sakit. Mudir superior yang penuh cinta mengirimku bersama 2 orang suster lain untuk beristirahat di Skolimov, tidak jauh dari Warsawa. Pada saat itulah aku bertanya kepada Tuhan, siapa lagi yang harus aku doakan? Yesus berkata bahwa pada malam berikutnya Ia akan memberitahukan kepadaku siapa yang harus aku doakan. Malam berikutnya, aku melihat malaikat pelindungku yang memerintahkan aku untuk mengikuti Dia. Dalam sekejap, aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat husuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku.
Malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu, penderitaan apa yang paling mereka rasakan? Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudra. Ia membawa kesegaran bagi mereka. Aku ingin berbicara dengan mereka lebih lama, tetapi malaikat pelindungku memberi isyarat kepadaku untuk pergi. Kami keluar dari penjara yang penuh penderitaan itu. Aku mendengar suara dari dalam hatiku yang berkata, "Kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya." Sejak saat itu, aku menghayati persekutuan yang lebih erat dengan jiwa-jiwa yang menderita. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.